Drama ini dimulai dengan urutan singkat tentang kejadian di masa depan, di mana wanita berpakaian medis bernama Nam Hanel berjalan menyeberang sambil memegangi perutnya lalu terjatuh. Akibatnya, ia hampir saja ditabrak truk. Di tempat lain, seorang pria yang bernama Dr. Yo Jong-woo sedang mengoperasi pasiennya. Namun ia sedang tidak beruntung, pasien yang ia tangani meninggal dunia. Adegan berubah dan kita dipindahkan ke Busan pada tahun 2009. Hanel telah menyelesaikan ujian tiruannya dan keluarganya merayakan pencapaiannya itu. Kita diperlihatkan saat Hanel berlari ke sekolah dengan sebuah buku di tangannya. Dia adalah orang yang berprestasi, memanfaatkan setiap detik waktunya. Dia pergi ke sekolah dengan membawa buku, sehingga dia dapat menghemat waktu untuk belajar, mengatur pakaiannya setiap hari untuk menghemat waktu dalam memutuskan apa yang akan ia kenakan, makan makanan yang mudah dicerna saat belajar, serta belajar sambil melakukan peregangan, bekerja, dan aktivitas lainnya. Sementara itu, di beda sekolah, kita diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Jong-woo, yang juga berhasil menyelesaikan ujian tiruannya. Kedua orang yang kita ceritakan tadi merupakan jawara di sekolahnya masing-masing. Hanel di sekolah di Busan, sementara Jong-woo berada di Seoul. Kembali ke Busan, anggota keluarga dari pihak ayah Hanel datang untuk memberikan penghormatan pada peringatan kematian ayahnya. Mereka akhirnya berdebat tentang penjualan pabrik ibunya dan membagi hasilnya di antara mereka. Di tengah kekacauan ini, Hanel tetap belajar, sehingga terjadi adegan yang sangat lucu. Tapi selesai belajar, dia akhirnya menyarankan untuk menjual pabrik tersebut dan pindah ke Seoul. Singkat cerita, relokasi Hanel menimbulkan getaran di sekolah menengah Jong-woo. Semua orang mulai membicarakan salah seorang siswa yang setara dengan Jong-woo. Hanel diperkenalkan ke kelas dan segera dikelilingi oleh teman-teman sekelasnya. Jong-woo berinisiatif mendekati Hanel, hanya saja ia disuruh diam karena dia sedang sibuk belajar. Semua orang tertegun dan segera melepaskan keasikannya dengan belajar dan meninggalkannya sendiri. Nah, akibat kejadian tersebut, Jong-woo merasa terancam. Lalu dimulailah rivalitas di antara mereka berdua. Saat ini terungkap bahwa hanya Jong-woo yang berhasil masuk ke Hankook National School, sebuah institusi bergengsi untuk studi kedokteran. Beralih ke masa sekarang, kita diperkenalkan dengan Jong-woo yang telah sukses dan menjadi populer. Dalam sebuah perayaan, dia adalah bintangnya. Terungkap bahwa ia pernah muncul dalam sebuah film dokumenter ketika ia menjadi sukarelawan di luar negeri, yang menyebabkan dirinya terkenal hingga sekarang. Segera setelah itu, ia membuka salurannya sendiri di YouTube, memiliki jutaan pelanggan, membuka waralaba kliniknya, dan menjalani kehidupan yang baik. Sementara itu, Hanel bekerja sebagai ahli anestesi. Dia berulang kali dimarahi dan diperlakukan sebagai sampah oleh dokter atasannya. Bekerja beberapa shift tanpa istirahat, dan telah merasa sakit selama beberapa waktu, tetapi tidak dapat memeriksakan dirinya sendiri. Jong-woo beranggapan jika rivalnya itu telah sukses, mengingat ia sangat disiplin dan tekun belajar. Namun semua itu salah besar, ia bekerja bagai budak. Ibu Hanel juga beranggapan yang sama seperti Jong-woo, bahwa putrinya sangat pandai, jadi ia sangat yakin ia akan memiliki karir yang bagus. Dia selalu menuntut dan berekspektasi lebih. Dia berencana menjodohkan putrinya itu dengan dokter juga. Dia tidak peduli meskipun putrinya itu telah mengeluh jika akhir-akhir ini badannya tidak sehat. Ditambah lagi tuntutan kerja yang datang bertubi-tubi. Di saat yang sama, Jong-woo dikunjungi klien misterius dari Makau. Namun karena dia sedang naik daun, ia lupa menyelidikinya terlebih dahulu. Klien itu menghendaki operasi plastik yang merupakan keahlian Jong-woo. Dia sama sekali tidak mengetahui jika hal ini yang akan mengubah jalan hidupnya di masa depan. Hanel terus ditindas oleh dokter atasannya. Kali ini ia diberi tugas untuk merekayasa hasil laporan dokter Yu. Hanel terus memaksakan diri bekerja meskipun ia merasakan sakit di perutnya.
Saat dalam perjalanan untuk menemui temannya, dia pingsan di tengah jalan dan nyaris tidak terselamatkan ketika sebuah truk dengan kecepatan tinggi terhenti di dekatnya. Adegan ini sama persis yang kita saksikan di awal episode. Beruntung temannya dan para polisi segera menolongnya. Adegan kemudian berpindah kepada Jong-woo yang sedang melakukan operasi plastik. Sayangnya pasiennya meninggal karena dia kehilangan banyak darah. Sebuah kasus yang sangat tidak biasa dan sangat kontroversial di bidang operasi plastik. Masalah ini kemudian berbuntut panjang. Beruntungnya dia hanya dimintai keterangan oleh polisi lalu dibebaskan. Meskipun begitu, reputasinya telah hancur. Jong-woo sudah beberapa kali berusaha menyangkal bahwa dirinya melakukan malpraktek, tapi tidak berhasil. Rekaman CCTV dari operasi tersebut secara misterius berhenti berfungsi. Dan di persidangan, jejak zat yang digunakan untuk menyebabkan pembekuan ditemukan. Meskipun Jong-woo merasa tidak pernah membeli obat tersebut, namun pada kenyataannya obat itu ditemukan seseorang di tempat sampah di kliniknya. Hasil persidangan membuat dunia Jong-woo hancur. Ketika teman-teman masa kecilnya yang mengelola salurannya dan menjadi mitra bisnis menyalahkan dia atas kasus ini. Jong-woo saat ini memiliki hutang yang sangat besar, yaitu sebesar 1 miliar won. Dicabut izin praktiknya, mungkin harus membayar kompensasi kepada keluarga korban, dan bahkan tidak memiliki teman-teman lagi. Hanya seorang senior yang masih berdiri di sampingnya. Namun ia menyarankan agar dirinya menjual rumah, klinik, serta mobil untuk membayar kompensasi korban. Mengenai kekurangannya, mereka akan memikirkannya lagi. Sementara itu, kantong empedu Hanel telah diangkat yang merupakan sumber sakit perut akutnya. Secara profesional, dia tidak bisa mendapatkan promosi yang pantas, yang disebabkan karena nepotisme. Dokter lain malah dipromosikan sebagai penggantinya. Dari semua yang ia alami, membuat perubahan pada dirinya, yaitu seolah mentalnya terganggu dengan banyaknya trauma. Meskipun begitu, dia enggan mengunjungi klinik kesehatan mental, takut jika dia didiagnosis gila. Namun begitu dia memberanikan diri dan dilakukan tes, dokter mendiagnosis menderita depresi akibat kelelahan. Dia terperangah dan berteriak bahwa dia baik-baik saja saat kembali ke rumah dan membuang obat-obatannya ke tempat sampah dalam perjalanan. Dia sama sekali tidak terima jika didiagnosis depresi. Hanel malah membeli bir dan pergi ke atap untuk menikmati waktu tenang untuk dirinya sendiri. Dan di sana tanpa diduga dia bertemu dengan Jong-woo yang melankolis dengan beberapa titik air mata di wajahnya. Pada sebuah adegan kilas balik diperlihatkan Hanel dan Jong-woo bersaing untuk mencapai kelas pada suatu pagi. Hanel jatuh ke tanah. Jong-woo datang menghampiri untuk membantunya. Dia malah menariknya, melompati dia dan bergegas mencapai kelas terlebih dahulu. Sejak kontroversi sebelumnya, kita melihat semua orang di sekitar Jong-won sibuk bergosip tentang dia. Bahkan orang tuanya lebih mengkhawatirkan citra mereka dibandingkan kesejahteraannya, karena ibunya memintanya untuk membereskan kekacauan ini sendiri. Pada titik ini, Hanel dan Jong-woo bertemu di atap, dan mereka menyadari bahwa akan tinggal dalam rumah yang sama. Kakak Jong-woo tidak tahu jika juniornya yang menyewakan rumah adalah teman Hanel. Mungkin ini memang takdir. Hanel dan Jong-woo bertemu di saat titik terendah mereka. Dalam kilas balik, kita melihat Jong-woo dan Hanel di sekolah menengah dengan Jong-woo gugup dan khawatir tentang kedatangan Hanel sebagai saingannya. Untuk pertama kalinya, Jong-woo kalah dari Hanel saat dia mendapat nilai tertinggi dan secara lucu jatuh ke lantai. Dia selanjutnya dilarikan ke ruang medis dan rumor menyebar tentang dia pingsan karena kalah dari Hanel. Sejak saat itu dan seterusnya, daya saing terpendamnya meningkat seperti naga dengan cara yang paling kekanak-kanakan dan sekaligus lucu. Saat Hanel berlari untuk mencapai sekolah, dia menggodanya dengan skuter tendangannya. Saat Hanel makan sebungkus kopi instan kering, dia meneguk 2 kali sekaligus. Bahkan dia memamerkan saat dia memecahkan masalah matematika beberapa detik lebih cepat darinya.
Kembali ke masa sekarang, Jongwoo ingin pindah rumah karena malu, tapi jika dia melanggar kontrak, dia harus membatalkan depositnya. Dia menangkap Hanel yang baru pulang dari minum-minum bersama temannya dan menjelaskan kepadanya situasi yang paling tidak dia minati. Dengan kata lain, ia tidak keberatan tinggal serumah dengannya. Sebenarnya dari awal Hanel tidak pernah keberatan, dia hanya kaget saja. Pada malam hari setelah pertemuan tadi, sosok tak dikenal mengikuti Jongwoo pulang. Jongwoo bisa merasakan kehadirannya. Hanya saja ketika ia keluar kamar, ia tidak melihat siapapun. Jelas itu sangat mengusik bagi Jongwoo dan membuatnya tidak nyaman. Terlebih setelah itu ia mimpi buruk melakukan operasi yang gagal. Keesokan paginya, Jongwoo mencoba berolahraga untuk melupakan semuanya. Di tempat lain diperlihatkan sahabat Jongwoo yang bernama Bin Taeyong berpura-pura sibuk di kliniknya, padahal ia tidak memiliki jadwal sama sekali. Bahkan followers di Instagramnya hanya ada 5, sungguh menyedihkan bagi seorang dokter anestesi. Jongwoo sedang berburu rumah, tetapi selalu ditolak di mana-mana karena kasus pengadilan yang sedang berlangsung. Jongwoo bertemu dengan Min Kyung Min, temannya sekaligus senior Hanel. Dan mereka berbicara tentang ahli anestesi mencurigakan yang bekerja dengan Jongwoo saat kejadian itu. Dia kemudian melihat Hanel yang sedang bersama dengan juniornya, lalu meniru tindakannya dan mereka kembali bercanda tentang siapa yang mengalahkan siapa di sekolah. Hingga ujung-ujungnya mereka saling menghina satu sama lain. Meskipun sepertinya tidak ada yang mau mengalah, tapi ternyata Hanel lebih unggul. Jongwoo mengatakan jika kemenangannya kali ini tidak akan abadi. Setelah itu Hanel lagi-lagi dimarahi oleh profesornya yang tidak kompeten. Kali ini dia harus berpartisipasi dalam operasi tingkat tinggi. Pada prakteknya selama operasi, profesor tidak dapat melakukan tugas paling dasar, yaitu memasukkan kateter. Dan justru malah menyalahkan lemahnya pembuluh darah pasien. Karena kurangnya waktu, akhirnya Hanel yang mengambil alih operasi dan sukses dalam sekali jalan. Meskipun setelahnya ia tampak kelelahan. Setelah operasi tersebut, dia merasa tidak nyaman dan mengunjungi klinik kesehatan mental. Dia mengetahui bahwa apa yang dia rasakan adalah gejala fisik dari depresi. Kembali ke rumah sakit, ketua memarahi para dokter tentang kesalahan penanganan kateter dan sisa bekas luka di tubuh putrinya. Profesor itu menyalahkan Hanel dan menyuruhnya berlutut di depan ketua, lalu memohon pengampunan di kantornya. Kesabaran Hanel akhirnya habis. Teriakannya memecah kesunyian bahwa apa yang terjadi akibat kesalahan profesor sendiri dan bukan dari dirinya. Menurutnya, profesor sendiri yang menunjukkan ketidakmampuannya. Dia kemudian menendang kakinya, lalu mengatakan, "Saya tidak akan mengorbankan kesehatan saya untuk ini." Para staf yang lain melihat Hanel keluar dari ruangan dalam posisi marah. Gosip langsung menyebar dan trending bahwa Hanel berhenti setelah menganiaya profesor. Dalam perjalanan pulang, ibunya tidak sengaja mendengar dia keluar dari rumah sakit. Padahal sebelumnya, ibunya itu telah membanggakan putrinya itu di hadapan semua orang. Mereka bertengkar, di mana Hanel mengungkapkan bahwa dia menderita depresi. Ibunya tidak bisa menerima alasan itu. Menurutnya, Hanel telah menyia-nyiakan usahanya selama ini. Ditambahkan lagi menurut ibunya, jika dia telah mengorbankan segalanya demi kesuksesan Hanel. Jadi, jika dia menyerah dengan keadaan, maka ia akan sangat kecewa. Jongwoo tanpa sengaja mendengar percakapan ini. Hanel kesal, marah dan kecewa. Keluarganya tidak ada yang peduli kepadanya. Keluarganya akhirnya menemukan simpanan obat depresi dan kecemasannya yang tersembunyi. Dari situ mereka baru mengerti apa yang dirasakan Hanel selama ini. Kemudian Hanel bertemu Jongwoo dalam perjalanan pulang dan mereka berdua memutuskan untuk pergi minum. Mereka memasuki restoran barbeque dan menemukan reuni kelas mereka sedang berlangsung. Di reuni tersebut, seorang teman sekelas yang mabuk memarahi Jongwoo tentang seluruh kegagalan operasi dan dia berdebat dengan mantan teman sekolahnya tentang bisnis tersebut. Dia mengonfrontasi mereka tentang mengambil lebih banyak bagian dari pendapatan iklan.
Jongwoo kesal dan memutuskan untuk pergi, sementara Hanel mengikutinya. Saat dalam perjalanan pulang, mereka memutuskan untuk tetap pada rencana awal dan pergi minum. Kali ini mereka akan bersaing untuk siapa yang bisa minum lebih banyak. Tapi pada kenyataannya, mereka terlibat lagi dalam saling mengolok, kekanak-kanakan yang ceria. Hanel mengungkapkan bahwa dia telah bekerja seperti anjing sambil menyimpan kebahagiaannya untuk dikenang di kemudian hari yang menyebabkan depresinya. Jongwoo bisa mengerti karena telah mendengar percakapannya dengan sang ibu. Hanel bermimpi jika dia menjadi profesor, maka hidupnya akan enak. Tapi ia tidak bisa melewati ujiannya yang begitu berat, sehingga ia menganggap usahanya selama ini sia-sia. Di rumah, Ibu Hanel menangis sambil memegang obat depresi. Dalam perjalanan pulang, keduanya sangat mabuk. Jongwoo tiba-tiba tersentak saat orang yang lewat melewatinya. Dia menjelaskan bahwa dia takut pada orang berjas hitam, percaya bahwa seseorang ingin menyakitinya. Hanel dan Jongwoo kemudian memutuskan untuk mengikuti kontes menjentikkan jari, di mana masing-masing mendapat giliran untuk menjentikkan dahi satu sama lain. Tepat pada giliran Hanel, dia menerima pesan dari ibunya yang mengatakan dia ingin Hanel sehat daripada sukses. Membaca teksnya, Hanel menangis putus asa. Melihat Hanel menangis, Jongwoo juga ikut menangis. Mereka berpelukan sambil menangis lucu. Namun, masing-masing mendapatkan kenyamanan satu sama lain pada titik terendah dalam hidup mereka. Nah, apakah mereka bisa bangkit dari keterpurukan ini? Saksikan kelanjutannya hanya di My Channel ya. Terima kasih.